Hai, shalom saudara, kita berjumpa lagi pada hari ini. Bagaimana kabar Anda? Saya berharap saudara sekalian dalam keadaan damai sejahtera dan selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab rahmat-Nya begitu besar kepada kita. Saudara, pada kali ini saya hendak membagikan kebenaran mengenai praktek hidup orang Kristen, salah satunya dalam hal memberi. Ternyata Yesus mengajarkan dua hal mendasar yang penting dalam hal memberi. Yang pertama terambil dalam Matius 6, ayat 2 hingga ayat yang ketiga. Nas tersebut berbunyi demikian. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Ayat yang ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ada dua hal yang saya tangkap dari dua ayat ini, saudara. Dalam hal memberi, Yesus mengajarkan, janganlah kita memberi, kemudian kita mencanangkan apa yang kita lakukan. Maksudnya apa mencanangkan? Canang adalah suatu benda, jika dipukul, dia akan berbunyi lantang. Saudara, demikian juga dalam hal memberi, janganlah kita memberi, kemudian kita berusaha mendengungkannya, atau menggembur-gemburkannya kepada orang lain. Yang kedua adalah, dikatakan, jika engkau memberi dengan tangan kananmu, janganlah tangan kirimu mengetahuinya. Artinya bukan secara literal, saudara. Tetapi jika kita memberi, janganlah kita berusaha memperlihatkannya kepada orang-orang lain. Ataupun di depan umum. Mengapa Yesus mengecam hal itu? Karena dikatakan dalam ayat 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yesus mengajarkan kita yang pertama, berilah dengan tersembunyi. Kenapa demikian? Karena jika tidak tersembunyi, upah kita hanyalah manusia yang memperhatikan. Tetapi ketika kita memberi dengan tersembunyi, justru Allah lah yang memperhatikan kita dan akan membalaskan kepada kita apa yang kita lakukan. Yang kedua, terambil dalam Markus pasal yang ke-12, ayat 41 hingga ayat yang ke-44. Firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak masukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Wow. Di sini ada orang-orang yang memberi. Tetapi Yesus katakan yang spesial adalah janda ini memberi lebih banyak. Karena pada waktu itu banyak orang kaya memberikan jumlah yang lebih banyak juga. Tetapi mengapa? Segi kuantitas, janda memberikan yang lebih sedikit, tetapi Yesus katakan dia memberikan lebih banyak. Ternyata firman Tuhan menghendaki pemberian yang lebih banyak itu bukan diukur dari segi kuantitas, tetapi diukur dari besarnya daya seseorang rela berkorban memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, kita bisa menyimak dua hal penting ini, bahwa dalam hal memberi, Yesus memberi dasar yang pokok. Yang pertama adalah memberilah sesuatu kepada sesama ataupun kepada Tuhan dengan tersembunyi. Yang kedua, berilah dengan daya kerelaan yang benar-benar tulus. Karena disitulah Tuhan berkenan.
Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semuanya. Selamat memberi dalam hari-hari Anda. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.